Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Rahnadi, mahasiswa S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Dengan kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dan pembahasan dari skripsi saya yang berjudul Keseimbangan Kehidupan Kerja dan Lingkungan Kerja ya, berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT Asido Pacific Finance. Oke, yang pertama dari demografi responden. Penelitian ini terdiri dari beberapa jabatan, nah, dan yang paling terbesar yaitu jabatan staf dengan persentase 54,3%. Lalu adapun divisi pada PT Asido Pacific Finance, di sini dengan jumlah rata-rata terbesar yaitu di divisi marketing sebesar 48,6%. Adapun ya, hasil dari analisis deskriptif yang telah saya lakukan, X1 yaitu keseimbangan kehidupan kerja memiliki ya, nilai minimum sebesar 50 dan nilai maksimal sebesar 72. Adapun rata-rata sebesar 60,314 dengan standar deviasi sebesar 5,385. Lalu untuk variabel kedua yaitu lingkungan kerja memiliki nilai minimum sebesar 25 dan maksimal 45 dengan rata-rata 33,685 dengan nilai standar deviasi 4,315. Dan adapun variabel Y yaitu kepuasan kerja memiliki nilai minimum sebesar 27 dan maksimum 46 dengan rata-rata 34,785 dan deviasi 3,467. Nah, adapun validitas, ya dapat diketahui bahwa ekspresi umum setiap variabel dalam temuan ini yang saya lakukan memiliki nilai hitung lebih dari R tabel 0,2352. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seluruh kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini valid dan dapat dilanjutkan. Lalu adapun uji reliabilitas, ya, melihat dari yang slide yang saya tampilkan dengan X1 sebesar 0,8 sekian, X2 0,643 dan Y sebesar 0,63. Di sini masing-masing variabel melebihi 0,6 ya. Dengan demikian eh, setiap variabel dinyatakan reliable dan dapat dilanjutkan. Adapun uji asumsi klasik yaitu uji normalitas dengan tingkat signifikansi 0,2, dengan demikian ini di atas 0,05 maka distribusi dinyatakan normal dan setiap kuesioner dapat digunakan sebagai penelitian. Lalu uji multikonitas di sini memiliki hasil 1,331 dengan nilai toleransi sebesar 0,751. Di sini lebih dari ya 0,1 maka tidak terjadi adanya multikoliniaritas. Ya, untuk uji heteroskedastisitas di sini untuk keseimbangan kehidupan kerja itu sebesar 0,285 dan juga untuk lingkungan kerja sebesar 0,406, di mana artinya eh, tidak ada ya tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Lalu untuk uji autokorelasi mengambil dari nilai Darwin-Watson, diketahui bahwa D-nya itu sebesar 1,915 ya, maka dinyatakan DU kurang dari D dan D kurang dari
DL. Nah, maka hipotesis diterima dan artinya tidak terdapat autokorelasi. Untuk regresi berganda diperoleh persamaan regresi ya eh, dengan B1 sebesar 0,085, hasil yang menunjukkannya bahwa X1 ini memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan kerja. Dan artinya satuan variabel keseimbangan pekerja akan mempengaruhi loyalitas kepuasan kerja sebesar 0,285. Nah, begitupun juga dengan lingkungan kerja. Nah, menunjukkan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja sebesar 0,406. Nah, untuk tes parsial atau uji T, hipotesis pertama ini dengan nilai signifikansinya 0 di bawah dari 0,05 atau T hitung dengan nilai T hitungnya itu 2,636 di atas dari R tabel, T tabel ya, maka eh, terdapat adanya pengaruh kesenjangan kehidupan kerja terhadap kepuasan kerja. Lalu untuk hipotesis kedua diperoleh T hitung lebih dari T tabel yaitu 2,503 lebih dari 1,1974, maka artinya terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Ya, lalu adapun uji F, hipotesis ketiga atau secara simultan dalam uji SPSS muncul hasil dengan F tabelnya itu sebesar 305 dengan hasil hitungnya sebesar 4,920. Lalu maka dapat dinyatakan bahwasannya ini diterima ya, terdapat pengaruh terhadap dari secara simultan bersamaan X1 X2 terhadap Y. Lalu untuk uji koefisien determinasi berdasarkan tabel koefisien determinasi R square sebesar 0,428, dapat disimpulkan bahwasannya variabel kesenjangan kehidupan kerja dan lingkungan kerja terhadap pesan kerja memiliki pengaruh sebesar 0,428 atau 42,80%. Lalu dapat disimpulkan bahwasannya dalam penelitian saya kali ini eh, sesuai uji hasil statistik untuk X1 ke Y yaitu kesimpulan kehidupan kerja terhadap kepuasan kerja diperoleh nilai T hitung lebih dari T tabel. Dapat dari kesimpulan bahwasannya terdapat pengaruh yang signifikan. Dan saat ini untuk ke X2 ke Y juga terdapat signifikansi ya, terhitung lebih dari T tabel dan juga untuk secara bersamaan uji F ya, terdapat signifikansi dari kedua variabel secara bersamaan. Nah, adapun saran dari peneliti terhadap PT dan juga karyawan, yang pertama yaitu menyediakan kebijakan fleksibel terkait jam kerja, cuti yang cukup, atau bahkan adanya program kerja hybrid yang membantu karyawan menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas lingkungan kerja baik secara fisik, ya, yaitu pencahayaan, kebersihan, ataupun psikososial hubungan antar karyawan, ya, kepemimpinan ataupun dalam komunikasi. Yang ketiga yaitu mengadakan pelatihan dan program pengembangan soft skill yang mendukung pengelolaan stres dan manajemen waktu agar karyawan dapat lebih optimal dalam menyeimbangkan peran kerja. Untuk karyawan, diharapkan karyawan aktif mengelola waktu dan energi mereka serta menjaga komunikasi yang sehat dengan atasan maupun rekan kerja agar adanya keseimbangan kerja dan lingkungan kerja tetap kondusif. Dan karyawan disarankan mengambil bagian dalam kegiatan internal perusahaan untuk meningkatkan rasa memiliki dan kepuasan terhadap organisasi. Nah, cukup sekian presentasi dari saya.
Terima kasih ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.